Hari ini kita akan membahas buku yang penuh inspirasi, yaitu adalah Courage is Calling karya Ryan Holiday. Ryan Holiday adalah pengarang ternama dan ahli dalam pengembangan diri. Sang penulis membawa kita dalam perjalanan inspiratif dalam bukunya ini. Mari kita mulai. Sang penulis menekankan bahwa keberanian bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan nyata. Dia mengajak kita untuk mengambil langkah berani yang membentuk hidup kita. Ada beberapa poin inti di bagian pertama ini tentang keberanian sebagai tindakan. Yang pertama, tindakan melampaui rasa takut. Keberanian adalah tentang bertindak bahkan ketika kita merasa takut. Ini mengacu pada kemampuan untuk mengatasi ketakutan dan tidak membiarkan ketakutan menghambat kita dari pencapaian tujuan kita. 2. Keterlibatan yang sadar. Keberanian adalah pilihan sadar untuk bergerak maju, bahkan ketika ada resiko dan ketidakpastian. Ini mengharuskan kita untuk benar-benar terlibat dalam situasi yang mungkin menakutkan. 3. Pertumbuhan dan pembelajaran. Melalui tindakan berani, kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan belajar, bahkan jika kita menghadapi kegagalan atau kesulitan. Pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran yang berharga. 4. Memahami keterbatasan. Keberanian juga mencangkup kesadaran tentang keterbatasan kita. Ini berarti kita dapat mengenali kapan kita memerlukan bantuan atau dukungan, dan kita tidak harus selalu mengatasi segalanya sendirian. 5. Kesempatan dalam ketidakpastian. Kadang-kadang kita harus mengambil resiko dalam situasi yang tidak pasti. Keberanian membantu kita untuk meraih kesempatan yang mungkin hilang jika kita terlalu berhati-hati. Poin-poin ini mengilustrasikan konsep keberanian sebagai tindakan yang mendorong kita untuk mengambil tindakan, menghadapi rasa takut, dan mencapai pertumbuhan serta pencapaian yang lebih besar dalam hidup. Buku ini membantu kita memahami bahwa rasa takut adalah bagian alami dari hidup. Sang penulis mendorong kita untuk menghadapinya dan bahkan memanfaatkannya. Ada beberapa poin inti di bagian kedua ini tentang menghadapi rasa takut dan kegagalan. Yang pertama, kesadaran akan rasa takut. Langkah pertama dalam menghadapi rasa takut adalah menyadari bahwa itu adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Rasa takut adalah emosi yang sering muncul ketika kita berhadapan dengan yang tidak diketahui atau beresiko. 2. Tidak menyembunyikan kegagalan. Untuk mencapai keberanian sejati, kita harus menghadapi kemungkinan kegagalan. Ini berarti tidak menyembunyikan atau mengabaikan resiko, tetapi justru memahami resiko tersebut dan bersedia untuk menghadapinya. 3. Pembelajaran dari kegagalan. Kegagalan bisa menjadi guru yang kuat jika kita memandangnya sebagai pelajaran daripada akhir dari segalanya. Ini melibatkan kemampuan untuk merenung, memahami penyebab kegagalan, dan berusaha memperbaiki diri. 4. Mengubah rasa takut menjadi dorongan. Rasa takut dapat menjadi dorongan yang kuat untuk tindakan berani. Alihkan rasa takut tersebut menjadi energi positif yang mendorong Anda untuk mengatasi hambatan. 5. Mengelola stres dan kecemasan. Menghadapi rasa takut dan kegagalan juga melibatkan kemampuan untuk mengelola stres dan kecemasan yang mungkin muncul. Ini bisa mencangkup teknik-teknik relaksasi, meditasi, atau olahraga. Poin-poin ini mencerminkan pentingnya menghadapi rasa takut dan kegagalan dalam perjalanan menuju keberanian sejati dan pertumbuhan pribadi. Dengan menghadapi ketakutan dan belajar dari kegagalan, kita dapat mencapai tujuan dan menghadapi tantangan dengan lebih besar keberanian dan tekad kita. Buku ini membahas pentingnya melangkah keluar dari zona nyaman. Sang penulis mendorong kita untuk menghadapi tantangan dan mengambil resiko. Nah, ada beberapa poin inti ya di bagian ketiga ini tentang keluar dari zona nyaman. Yang pertama, kenali zona nyaman. Langkah pertama adalah mengenali apa yang merupakan zona nyaman Anda. Ini adalah tempat di mana Anda merasa aman, tetapi juga mungkin kurang produktif atau kurang berkembang.
2. Kesadaran akan keterbatasan zona nyaman. Anda perlu memahami bahwa berlama-lama di zona nyaman dapat membatasi pertumbuhan dan pencapaian Anda. Jika Anda terlalu nyaman, Anda mungkin tidak akan mencapai potensi sejati Anda. 3. Kesadaran akan resiko dan tantangan. Keluar dari zona nyaman berarti Anda harus siap menghadapi resiko dan tantangan. Anda harus menyadari bahwa mencoba hal baru mungkin sulit, tetapi ini adalah bagian dari pertumbuhan. 4. Eksplorasi yang terukur. Saat Anda keluar dari zona nyaman, penting untuk melakukan eksplorasi yang terukur dan memikirkan resiko yang mungkin timbul. Ini tidak berarti melompat tanpa perencanaan, tetapi berani mencoba hal-hal baru. Poin ini mencerminkan pentingnya untuk mengenali, menghadapi, dan terus bergerak keluar dari zona nyaman Anda. Dengan melakukannya, Anda dapat mencapai potensi sejati Anda dan meraih hasil yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Akhirnya, buku ini membimbing kita untuk mencari makna sejati dan pemenuhan dalam hidup kita melalui keberanian dan tindakan. Ada beberapa poin penting di bagian keempat ini tentang pemenuhan hidup. Yang pertama, identifikasi apa yang memberi Anda pemenuhan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apa yang benar-benar memberi Anda pemenuhan dalam hidup. Ini bisa berupa aktivitas, hubungan, atau pencapaian tertentu. 2. Koneksikan dengan nilai inti Anda. Pemenuhan seringkali terkait dengan nilai inti Anda. Ini adalah prinsip yang Anda pegang teguh dan yang membimbing pilihan dan tindakan Anda. 3. Berkomitmen untuk memprioritaskan pemenuhan. Anda harus berkomitmen untuk menjadikan pemenuhan sebagai prioritas dalam hidup Anda. Ini bisa berarti mengalokasikan waktu dan upaya untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. 4. Jangan terlalu bergantung pada eksternal. Pemenuhan sejati tidak hanya datang dari pencapaian eksternal, hal ini juga melibatkan perasaan puas dan bahagia dari dalam diri Anda, bukan hanya dari pengakuan atau pujian orang lain. Pemenuhan hidup adalah tentang mengejar kebahagiaan yang mendalam dan bermakna, yang seringkali berakar dalam kesadaran diri dan penghormatan terhadap nilai-nilai inti Anda. Dengan mengidentifikasi, mengutamakan, dan mengejar sumber pemenuhan ini, Anda dapat mengisi hidup Anda dengan makna dan kebahagiaan yang lebih besar. Itulah poin-poin inti yang membuat Courage is Calling oleh Ryan Holiday menjadi buku yang sangat berharga. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada siapa saja yang ingin menemukan keberanian dalam hidup mereka. Jika kalian ingin membeli buku ini dan ingin mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi, karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di sana, yang berupa ebook ataupun buku fisik. Kalian tinggal klik aja linknya dan kalian bisa beli untuk bukunya. Oh iya, ada beberapa kata nih yang sangat menarik dari sang penulis untuk kita. Itu adalah ketika orang-orang cerdas membaca, mereka bertanya pada diri sendiri pertanyaan sederhana. Apa yang saya rencanakan dengan informasi ini? Saya Ahmad NH, terima kasih.